Halo teman-teman, saya Kelvin Marcelino, NRP 51, kelas 3 Mekatronika B, akan mempresentasikan proyek praktikum teknologi aktuator saya. Proyek ini berjudul Smart Controller Fan Using Smartphone. Mengapa dikatakan smart? Di sini saya mengontrol sebuah sudut posisi dari sebuah aktuator dan mengontrol nyala mati dari kipas menggunakan smartphone melalui Bluetooth. Aktuator yang saya gunakan pada proyek ini ialah motor servo SG90 dan RF300F 12350. Untuk motor servo SG90 ini diatur posisi sudutnya dengan sudut 0 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan RF300F 12350 ini sebagai indikator kipas yang menyala. Microcontroller yang saya gunakan pada proyek ini adalah Arduino Nano. Rangkaian skematik proyek saya sebagai berikut. Di sini terdapat Arduino Nano sebagai microcontrollernya yang disambungkan pada DHT11 untuk sensor suhu yang akan saya tampilkan pada smartphone. Dan di sini saya juga tambahkan relay untuk pengaktifan motor RF300F. Dan di sini disambungkan servo SG90. Untuk konektivitasnya menggunakan HC05 sebagai modul Bluetooth. Berikut list program dari Arduino yang saya gunakan. Di sini dilakukan inisialisasi terlebih dahulu untuk servo, Bluetooth, dan DHT. Untuk DHT saya gunakan pada pin digital 5 dan untuk tipe DHT yang saya gunakan ialah DHT11. Lalu di sini diinisialisasi terlebih dahulu DHT-nya dengan DHT pin dan DHT type. Lalu di sini saya servo diinisialisasi dan Bluetooth diinisialisasi. Lalu di sini saya tambahkan beberapa variabel untuk membantu saya. Lalu di sini untuk servo RF300F tadi saya hubungkan pada relay yang relaynya terhubung dengan pin digital 6. Lalu pada void setup untuk servo yang saya gunakan SG90 saya pasangkan pada pin digital 4. Lalu saya untuk digital 6 tadi sebuah kipas saya pin mode output dengan kondisi awal yaitu active high. Lalu di sini untuk inisialisasi serial bikinnya. Kemudian pada void loop-nya, pertama saya lakukan delay 2000 milisecond. Di sini guna untuk melakukan DHT11 kalibrasi terlebih dahulu. Lalu di sini saya lakukan pembacaan temperatur pada DHT11 dengan variabel Celsius 1. Kemudian di sini saya tambahkan if is none Celsius 1 di mana untuk membaca dari DHT11 tadi apabila ada terjadi error. Sehingga setelah dibaca error tersebut dengan fungsi is none di sini nanti akan diprintkan tulisan error. Lalu di sini diprintkan untuk tulisan dari pembacaan hasil temperatur tadi. Selanjutnya di sini ada data in yang mulai melakukan pembacaan dari sinyal Bluetooth. Di sini pertama data in dibaca dengan Bluetooth read string untuk membaca string yang nantinya akan ada sebuah header dan sebuah data yang digunakan. Untuk header S1 dilakukan pembacaan start with S1 nantinya akan digunakan untuk menyalakan kipas pada rangkaian. Untuk header S2 dilakukan untuk mematikan kipas pada
rangkaian. Di sini dapat kita lihat untuk menyalakan mengapa menggunakan active flow, karena pada relay menggunakan active flow untuk menyambungkan dari normally open menuju COP. Dan untuk hack untuk memutuskan relaynya. Lalu di sini juga ada header S3 yang saya tambahkan untuk membaca sudut yang akan kita masukkan pada rangkaian dengan menginputkan nanti pada sebuah text box untuk mendapatkan sudut dari servo SG90. Jadi pada data yang akan dibaca pada header S3 ini akan didapatkan semisal data berupa S3 100, di mana S3 untuk headernya dan 100 merupakan sudut yang kita masukkan untuk ke rangkaiannya. Di sini pertama kita lakukan string data ins dengan merubah data yang kita dapatkan yang semula S3 100 menjadi 100 saja yang digunakan dengan menghilangkan S3-nya menggunakan substring data in line 2. Lalu saya inisialisasikan terlebih dahulu dengan merubah data ins yang sudah dibaca tadi 100 yang semula masih berupa string diubah menjadi integer. Lalu dilakukan write pada servo untuk merubah sudut pada servo SG90. Kemudian pada program MIT Inventor Block di sini dapat kita analisis dari blok pertama. Di sini when Bluetooth yang dimaksud di sini ialah list speaker untuk memilih sebuah address dari Bluetooth yang akan kita gunakan. Lalu before picking di sini akan mencari address-address dari Bluetooth yang tersedia dari konektivitas HP. Kemudian setelah memilih akan menyambungkan Bluetooth dari HP menuju ke rangkaian. Kemudian di sini ada blok untuk on button. On button di sini apabila diklik akan mengirimkan sebuah teks atau string dengan header S1 yang seperti saya bilang tadi dan nilai 1. Lalu pada off button sama seperti on button, namun di sini saya gunakan header S2 dengan nilai 0. Lalu pada timer dapat dilihat untuk di sini terdapat pembacaan sebuah Bluetooth apabila sudah menyala akan merubah tulisan pada di sini menjadi tulisan connected dan berwarna hijau. Sedangkan tidak terhubung akan merubah warna di sini menjadi merah dan tulisan bertulisan not connected. Lalu di blok yang sini dilakukan pembacaan untuk temperatur dari rangkaian. Pertama, di sini kita memastikan untuk Bluetooth tersambung terlebih dahulu dan kita membaca byte yang kita dapatkan dari rangkaian untuk dikirimkan ke Bluetooth dengan syarat lebih dari 0. Lalu di sini kita masukkan teks untuk di sini merubah nilai dari yang telah kita dapatkan tadi seperti itu. Lalu di sini juga ada saya tambahkan button send yang akan diklik di sini dengan input number yang kita masukkan antara 0 sampai 180. Lalu di sini juga saya tambahkan header S3 dengan ditambahkan nilai tulisan yang terdapat pada text box di sini. Lalu berikut video dari project saya. Pertama, pastikan terlebih dahulu untuk rangkaian dan Bluetooth pada HP kita sudah tersambung.
atau terpairing. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu rangkaiannya, kita sambungkan pada power supply atau adaptor. Nah, ketika rangkaian sudah menyala, kita buka aplikasi, lalu kita sambungkan dengan menekan tombol not connected tersebut dan memilih address HC05, dan setelah terkonek akan muncul tulisan connected. Nah, di sini ada tombol on off. On off di sini untuk mengaktifkan dan mematikan kipas, di sini ada untuk pembacaan temperatur, dan di sini untuk menginputkan sudut. Ini saya klikkan on, terdapat sedikit delay sebelumnya. Nah, di sini kipas sudah aktif. Lalu di sini saya tambahkan juga untuk sudut 180. Nah, masih dalam kondisi menyala kipas, tapi servo sudah dapat berpindah 180 derajat. Lalu di sini saya matikan. Nah, kipas sudah mati. Lalu saya mencoba untuk merubah menjadi ke sudut 0 yang akan berubah 180 derajat dan motor akan berputar. Seperti itu. Dan di sini didapatkan pembacaan temperatur yang meskipun cukup tidak stabil dan sering terjadi error. Lalu di sini saya ubah menjadi 90 derajat. Ya, sudah 90 derajat untuk posisi awal seperti tadi dinyalakan. Lalu di sini saya nyalakan motor DC lagi kipasnya. Baik, sekian presentasi dari project saya. Apabila ada salah dan kurang dalam project saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.